Halo teman-teman semuanya, pagi hari ini saya sudah berada di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Sebelumnya untuk Stasiun Pasar Senen ini merupakan stasiun besar yang ada di Jakarta, yang melayani perjalanan kereta api ke berbagai kota dan provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Untuk perjalanan kereta api di Pasar Senen ini memiliki beberapa kelas, di antaranya kelas eksekutif, kemudian kelas campuran, yang dalam satu rangkaian terdapat dua kelas layanan. Kemudian juga ada beberapa perjalanan kereta api wisata di jadwal tertentu. Kali ini saya mau melakukan perjalanan dengan kereta api subsidi yang masih eksis di jalurnya. Dan ini adalah kereta yang bisa jadi pilihan untuk liburan yang ramah di kantong. Gimana pengalaman perjalanan kali ini? Ikutin perjalanan saya dari awal hingga akhir video. Perjalanan pagi kali ini saya mau coba naik kereta ekonomi subsidi, yaitu kereta api Bengawan, yang punya relasi Pasar Senen menuju Purwosari, Kota Solo. Oh iya, sebelumnya karena perjalanan kereta api Bengawan di jalur 3, tadi saya melewati underpass di jalur 3 yang sudah jadi. Dan ini memudahkan bagi teman-teman yang bawa barang bawaan seperti koper, jadi sangat terbantu sekali untuk akses peron jalur 3. Dan untuk underpass di jalur 4 kala itu masih dalam tahap pengerjaan. Jadi sementara untuk penumpang kereta api di peron jalur 4, aksesnya masih ikut underpass peron jalur 3 ya teman-teman.
Sari. Perjalanan kali ini menempuh waktu 9 jam 22 menit. Untuk keselamatan dan kenyamanan dalam perjalanan kita hari ini, kami himbau untuk meluangkan waktu sejenak untuk berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Jatinegara, kami persilahkan Anda untuk mempersiapkan diri. Periksa dan tidak ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk dan kami mohon untuk tidak membuka pintu-pintu kereta sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Stasiun Jatinegara. Dear passengers, in a moment, we'll arrive at Jatinegara Station. For those of you who will end your trip at Jatinegara Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Sampai di stasiun Jatinegara pada jam 6:07. Kereta api Bengawan saat ini berhenti untuk naik penumpang di stasiun Jatinegara. Selain itu ada beberapa kereta api yang berhenti juga untuk naik dari sini karena masih ada pengerjaan underpass untuk peron 4 di stasiun Pasar Senen. Nah, kira-kira apakah nanti kereta api Bengawan akan terus melayani penumpang dari stasiun Jatinegara? Kita tunggu saja informasi selanjutnya dari PT KAI, teman-teman. Oh ya, sebelumnya kereta api Bengawan sempat bertemu kereta api Singasari di stasiun Jatinegara dari arah Blitar menuju ke Pasar Senen, Jakarta. Nah, bagi teman-teman yang naik kereta api Singasari dari Blitar ke Jakarta, kira-kira sampai Jakartanya sekitaran jam 6 pagi ya, teman-teman. Jam 6:26. Kereta api Bengawan yang saya naiki saat ini sudah sampai di stasiun Bekasi. Stasiun Bekasi selain ada akses KRL Jabodetabek, saat ini juga sudah melayani kereta api jarak jauh. Jadi buat teman-teman yang rumahnya atau aksesnya lebih dekat dari stasiun Bekasi, bisa banget naik kereta api jarak jauh dari stasiun Bekasi ini ya, teman-teman.
Sekitar jam 6 lewat 45 menit. Pemberhentian berikutnya dari kereta api Bengawan adalah stasiun Cikarang. Sama halnya dengan stasiun Bekasi. Stasiun Cikarang juga ada akses untuk KRL Jabodetabek dan juga bisa untuk naik kereta api jarak jauh. Namun mayoritas perjalanan kereta api yang dilayani di stasiun Cikarang ini adalah kereta api dengan keberangkatan dari stasiun Pasar Senen. Kalau dari Gambir hanya kereta api Brawijaya dan Pandalungan saja. Berangkat dari stasiun Pegadaian Baru pada jam 8 lewat 1 menit. Kereta api Bengawan sebelumnya disusul oleh kereta api cepat Jakarta ke Surabaya, yaitu kereta api Argo Semeru. Untuk selisih keberangkatan kereta api Bengawan dengan kereta api Argo Semeru, ya kira-kira 25 menit. Dan kesusul juga di stasiun Pegadaian Baru. Sampai ada yang tertinggal atau terbawa oleh pengantar. Jalur 3 dari arah timur akan segera masuk kereta api Argo Cirebon. Jadi waktu itu sekitar 2 tahun yang lalu, tepatnya di bulan Juli tahun 2022, saya pernah naik kereta api Bengawan ini dari Pasar Senen menuju ke Lempuyangan, Yogyakarta. Nah, untuk kali ini saya mencoba perjalanan full trip dari Pasar Senen menuju ke Purwosari, Solo. Perjalanan kereta api Bengawan sendiri kali ini akan melayani penumpang di stasiun Jatinegara, Bekasi, Cikarang, Pegadaian Baru, Cirebon Perujakan, Prupuk, Purwokerto, Kroya, Gombong, Kebumen, Kutoarjo, Wates, Lempuyangan, Klaten, dan berakhir di stasiun Purwosari, Solo. Untuk lama perjalanan kereta api Bengawan ini adalah sekitar 9 jam 27 menit. Tentunya ini adalah kereta api dengan durasi perjalanan terlama untuk rute Jakarta menuju ke Solo dibandingkan dengan kereta api di rute yang sama. Kalau di rute yang sama itu ada kereta api Jakatingkir, yaitu relasi Pasar Senen ke Purwosari itu beda 1 jam. Dan lebih cepat kereta api Jakatingkir dibandingkan kereta api Bengawan. Sekitar jam 9 lewat 18 menit.
Kereta api Bengawan saat ini sudah tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Stasiun di daerah Cirebon ini ada dua. Pertama ada stasiun Cirebon Kejaksan, dan yang kedua atau yang saat ini saya singgahi yaitu Cirebon Perujakan. Kedua stasiun ini masing-masing melayani naik dan turun penumpang, menyesuaikan dengan kelasnya. Kami bersorak menuju rangkaian kereta yang telah tersedia di jalur 9. Kalau stasiun Cirebon Perujakan ini biasanya yang berhenti adalah kereta api kelas ekonomi dan beberapa kelas campuran. Sedangkan untuk stasiun Cirebon Kejaksan yang berhenti adalah kereta api dengan mayoritas kelas eksekutif dan kelas atas yang lain. Dan untuk stasiun Cirebon Perujakan ini memiliki dua percabangan jalur. Kalau belok ke sebelah kiri itu menuju ke arah Tegal hingga Semarang. Nah, sedangkan nanti kereta api Bengawan yang saya naiki ini akan berbelok ke kanan menuju ke Tanggungan, Prupuk hingga Purwokerto.
Pada jam 11 lewat 26 menit, kereta api Bengawan saat ini merapat di stasiun Purwokerto, yaitu sebagai pusat daerah operasi 5. Semua kereta api penumpang, mau itu kelas eksekutif ataupun ekonomi yang lewat stasiun Purwokerto ini, berhenti dan melayani naik dan turun penumpang secara reguler. Dan di sebelah barat sana terdapat depo lokomotif dan kereta sebagai perawatan sarana perkeretaapian di Daop 5 Purwokerto. Sekitaran jam 12 lewat 1 menit, kereta api Bengawan tiba di stasiun Kroya, berbarengan dengan masuknya kereta api Argo Wilis. Sementara itu di sebelah kereta api Bengawan adalah kereta api Kamandaka Cilacap yang memiliki relasi dari Semarang Tawang Bang Jateng menuju ke Cilacap via Purwokerto. Nah, untuk stasiun Kroya ini sudah memasuki wilayah dari Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dan selain itu juga merupakan titik pertemuan maupun berpisahnya kereta api yang memiliki tujuan ke arah Bandung, Semarang, Cirebon hingga ke Jakarta. Lalu ada fakta yang menarik, yaitu kereta api yang boleh melintas langsung di stasiun Kroya ini hanya ada 2 kereta Argo saja, yaitu kereta api Argo Lau dan Argo Dwi Pangga saja ya teman-teman.
Jam 12:33 menit, kereta api Bengawan kini sampai di Stasiun Gombong. Stasiun Gombong ini terdapat di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Untuk suasana di Stasiun Gombong saat ini cukup cerah ya teman-teman. Dan untungnya di Stasiun Gombong ini sudah memiliki kanopi khas stasiun yang ada di Jawa Tengah. Dan juga sudah memiliki peron yang panjang teman-teman. Jam 12:53 menit. Kini kereta api Bengawan tiba di Stasiun Kebumen. Sama halnya dengan Stasiun Gombong. Di Stasiun Kebumen ini memiliki peron panjang dan sudah berkanopi, yang membuat para penumpang gak khawatir terhadap cuaca yang panas maupun hujan. Ketika akan naik kereta api di Stasiun Kebumen, selain karena Stasiun Kebumen terlihat megah, karena ini jalurnya sepur lurus, biasanya tidak jarang Stasiun Kebumen ini dijadikan penyusulan antara kereta kelas ekonomi atau campuran dengan kelas eksekutif ataupun kelas atas teman-teman. Jam 13:16 menit, kereta api Bengawan sudah sampai di Stasiun Kutoarjo. Tadi saat masuk stasiun, kereta api yang saya naiki yaitu kereta api Bengawan berpapasan dengan kereta api Progo dari Lempuyangan menuju ke Pasar Senen. Dan untuk rangkaian kereta api Progo saat ini sudah menggunakan ekonomi New Generation, yang pasti kursinya searah lajunya kereta dan nyaman untuk perjalanan 7 jam lebih teman-teman. Di Stasiun Kutoarjo saat ini masih dalam tahap pengerjaan kanopi dan peninggian peron guna kenyamanan penumpang saat akan naik kereta api. Stasiun Kutoarjo ini juga melayani keberangkatan awal kereta api, yaitu ada Sawanggale dan Kuto Jaya Utara yang menuju Jakarta. Sementara Kuto Jaya Selatan menuju Kiara Condong atau Bandung. Jam 13:51 menit, kereta api Bengawan saat ini sudah memasuki wilayah daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya di daerah Wates, Kabupaten Kulon Progo. Normalnya memang kereta api Bengawan ini berhenti di stasiun Wates. Ini sesuai dengan jadwalnya. Selain sebagai stasiun, normalnya kereta api berhenti, stasiun Wates ini pada grafik perjalanan kereta api kali ini banyak dipergunakan sebagai penyusulan antara kereta api kelas ekonomi dan kelas campuran dengan kereta api kelas atas, seperti kereta api yang menyandang gelar Argo ataupun kereta api eksekutif yang lainnya. Untuk armada yang saya naiki yaitu mempunyai penomoran K3 00004,
yaitu kelas ekonomi tanpa penggerak. Mulai berdinas tahun 2000 dengan nomor urut sarana keempat dan dipo kepengurusan sarananya yaitu Yogyakarta. Oh iya, untuk kereta api Bengawan ini memiliki pola rollingan rangkaian dengan kereta api Matarmaja ya teman-teman. Namun di kesempatan kali ini sarana yang digunakan di ekonomi 9 ini punya depo Yogyakarta. Dan biasanya untuk sarana rangkaian kereta api Bengawan ini adalah depo Solo teman-teman. Nah, hal seperti ini bisa saja terjadi teman-teman. Dan kalau mau disuruh nebak-nebak kursi maju di kelas ekonomi ya tidak bisa ya teman-teman. Terkecuali teman-teman sekalian naik ekonomi new generation yang dimodifikasi ataupun yang terbaru. Alasannya karena rangkaiannya bisa saja mengalami rollingan. Maupun ada armada yang sedang dalam perawatan di Balai Yasa. Contohnya ya di ekonomi 9 ini ya teman-teman. Karena kereta api Bengawan ini adalah kereta api subsidi dan untuk fasilitasnya yaitu standar dengan kelas ekonomi yang berkapasitas 106 penumpang dalam satu kabinnya. Kemudian memiliki kursi 2-3 yang saling berhadapan dan adu dengkul. Tidak lupa juga ada kursi prioritas dengan formasi 2-2 berhadapan dekat dengan bordes. Di dalam keretanya juga sudah ada AC rumahan, yang mana saat ini sudah menjadi standar kelayakan bagi kereta kelas ekonomi jenis ini. Lalu ada juga rak bagasi di bagian kanan dan kiri untuk menaruh barang bawaan. Lalu juga ada tirai di masing-masing jendela. Ada meja kecil dan 2 colokan listrik hanya untuk cas HP, laptop maupun tablet. Kemudian untuk toiletnya sendiri terdapat di bagian ujung bordes. Biasanya kalau yang di sini kloset duduk, maka yang satunya kloset jongkok. Dan kira-kira seperti inilah bentuk dari kloset duduk. Seperti biasa di dekat wastafel terdapat tisu, sabun, dan cermin. Kemudian untuk tombol flash kloset duduk berada di atasnya. Ada juga jet shower di sebelah kiri di bawah wastafel. Selain itu ada pegangan di sebelah kanannya, tempat sampah. Di bagian atas juga terdapat gantungan dan pengharum ruangan. Jam 14:25 kereta api Bengawan sudah tiba di stasiun Lempuyangan. Stasiun Lempuyangan ini menjadi pilihan dari mayoritas penumpang kereta api Bengawan kali ini. Ya, karena stasiun Lempuyangan adalah pemberhentian bagi mayoritas kereta api kelas ekonomi. Selain karena itu, di Yogyakarta banyak menawarkan destinasi wisata yang bisa dijangkau dengan mudah. Dan tidak jarang banyak penumpang yang selalu hilir mudik dari kota lain menuju Yogyakarta ini, teman-teman. Sekitaran jam 14:56 kereta api Bengawan yang saya naiki sudah tiba di stasiun Klaten. Stasiun Klaten ini menjadi pemberhentian terakhir sebelum stasiun tujuan akhir kereta api Bengawan, teman-teman. Nah, enaknya di stasiun Klaten ini sudah terintegrasi dengan KRL Jogja Solo yang bisa diakses dengan mudah.
KRL Jogja Solo memiliki rute dari Stasiun Palur hingga ke Stasiun Tugu Yogyakarta PP. Tiket sekali perjalanan baik dekat maupun jauh ini flat ya teman-teman. Cukup bayar Rp8.000 saja, bisa bepergian dari Yogyakarta ke Solo ataupun sebaliknya. Selain akses KRL Jogja Solo, Stasiun Klaten ini juga dekat dengan Terminal Insinyur Soekarno Klaten. Kira-kira kalau jalan kaki dilihat dari map sekitaran 1 km kalau dengan jalan kaki. Ada akses moda transportasi bus, terutama bus patas maupun ATB, rute Jogja Klaten menuju Surabaya ataupun sebaliknya. Dan juga ada bus malam menuju ke berbagai kota besar lainnya, seperti Jakarta maupun ke Bandung teman-teman. Jam 15:20 akhirnya perjalanan saya bersama kereta api Bengawan kali ini sampai di Stasiun Purwosari dengan selamat sampai tujuan. Buat teman-teman yang belum tahu, Stasiun Purwosari ini sudah memasuki wilayah dari Solo. Jadi sebenarnya Solo itu memiliki 3 stasiun besar yang melayani perjalanan kereta api jarak jauh, yaitu Purwosari, Stasiun Solo Balapan, dan Solo Jebres. Nah, terkhusus bagi Stasiun Purwosari ini melayani perjalanan kereta api mayoritas kelas ekonomi, seperti halnya Stasiun Lempuyangan teman-teman. Kalau Solo Balapan biasanya kereta api dengan kelas eksekutif maupun kelas atas yang lain. Sedangkan untuk Stasiun Solo Jebres biasanya digunakan sebagai pemberhentian bagi kereta api yang perjalanannya menuju ke arah Semarang teman-teman. Oh iya, tarif yang dikeluarkan untuk naik kereta api Bengawan ini tergantung tujuan teman-teman sekalian. Kalau semisalkan dari Pasar Senen ke Jawa Tengah seperti Purwokerto, Kroya sampai Kebumen, itu tarifnya Rp70.000. Dan kalau teman-teman melakukan perjalanan parsial seperti dari Purwokerto ataupun Kebumen ke arah Lempuyangan hingga Purwosari, tarifnya pun Rp70.000. Sedangkan jika teman-teman dari Pasar Senen ke arah Kutoarjo, Lempuyangan hingga Purwosari dikenakan tarif full trip, yaitu sebesar Rp74.000. Untuk review perjalanan saya bersama kereta api Bengawan kali ini adalah yang pertama, pentingnya standar kelas sesuai dengan harganya. Untuk kereta api Bengawan ini sudah cocok untuk kelasnya. Dengan harga Rp74.000 ini masih terbilang layak, karena memang kereta api Bengawan ini menyandang status kereta api ekonomi subsidi ya teman-teman. Dan untuk armadanya juga sudah seharusnya menggunakan kelas ekonomi dengan kapasitas 106 penumpang. Kemudian untuk fasilitas selama dalam perjalanan seperti AC, kursi, colokan listrik, dan toilet, serta armada yang saya naiki ini tidak ada masalah sama sekali. Dan untuk suspensi dari armada yang saya naiki ini di ekonomi 9, yaitu seperti layaknya standar ekonomi 106 penumpang yang lain. Tapi cukup oke selama perjalanannya.
Mungkin itu aja sih review saya kali ini. Karena memang standar kelas ekonomi subsidi apa adanya teman-teman. Kalau mau ambil kenyamanan, tinggal pilih kereta api komersil seperti kereta api Jakatingkir, Mataram, ataupun Fajar Utama Solo, yang bisa menjangkau perjalanan dari Pasar Senen menuju ke Purwosari maupun Solo. Karena harganya menyesuaikan dengan fasilitasnya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video perjalanan saya dari awal hingga akhir. Semoga video perjalanan kali ini bisa jadi pilihan buat teman-teman yang liburan ke Yogyakarta maupun ke Solo. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini agar update seputar perjalanan dengan transportasi umum. Sampai jumpa di next video.